Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Rumah Hantu Pasar Malam 2012. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali keseruan sebuah ronggeng pasar malam. Namun di tengah-tengahnya terjadi pembuian seorang laki-laki. Jasadnya diseret dan film pun dimulai. Scene pindah ke 5 sahabat di apartemennya Raymond. Fans K khawatir karena di apartemen ini sering terlihat penampakan sejak terbakar 2 tahun lalu. Lo tuh kebanyakan nonton film horor, tau gak? Hoax lagi tuh. Andin kebelet pipis gak mau diantar. Ia cuci tangan namun Andini gak peduli dan melanjutkan aktivitasnya. Tiba-tiba lampu mati. Untung hanya mimpi. Anehnya ada goresan di tangan Andini. Lebih lanjut, mereka berencana ke Anyer untuk merayakan ulang tahun Andini. Andini membuka kulkas untuk minum. Disinilah ia melihat sosok bocil yang sama persis di mimpinya. Lagi-lagi hanya mimpi dan goresan di tangan bertambah lagi. Fans K yang ada di sampingnya pun menenangkan. Di pasar malam, Wawan dan Endin bertugas di rumah hantu. Datanglah Juragan Wangsa dan Intan yang menyuruh mereka tutup. Wawan menyerahkan kostumnya karena kebelet pipis. Saat beres-beres, Endin mendengar suara. Endin mencarinya dan benar saja ia bertemu bocil yang memainkan gambang. Endin berjalan mundur, tentu saja si bocil ngikut. Di sisi lain, Intan mengeluhkan kondisi tubuhnya yang kurang perfect. Wangsa pun merapalnya dan menjanjikan karir Intan akan cemerlang jika selalu beradu dengannya. Paginya, Ramon dan kawan-kawan OTW ke Semarang. Karena udah kebelet, Papang nekat turun meskipun harus di WC kuburan. Asyik-asyik menikmati panggilan alam, Papang melihat seseorang memompa air. Ia keluar untuk ngecek dan mengira Ciwi itu adalah kuntilanak. Enak aja. Ngatain kuntilanak? Sampai di warung, Papang menceritakan pengalaman itu. Tentu saja nggak ada yang percaya. Di tengah-tengah obrolan, mereka cerita jika ada orang hilang setelah datang ke pasar malam. Sejak pasar malam dibuka, 3 orang menghilang. Singkat cerita, mereka sampai di hotel. Ternyata Ciwi yang dikira kuntilanak tadi ada di hotel ini. Ya ampun sayang, itu Cak Uut, istrinya Mang Tisna, kamu tuh gimana sih? Mereka menikmati keindahan danau dan menemukan pasar malam. Anggap aja pasar malam ini hadiah ulang tahun buat lo. Andini merenung di pinggir danau. Ia menemukan seekor kucing, namun mereka melanjutkan aktivitas dengan renang. Kang Tisna yang ngintipin mereka nggak sengaja melihat tanda lahir Andini. Fans K memotret sedangkan Papang dan Sandra ke kamar. Andini lanjut nyelam namun ia bertemu sesuatu. Untung hanya mimpi. Namun ada goresan di kakinya. Papang yang mau mengeluarkan rudal malah kejepit. Beruntung ada Kang Tisna dan Cek Uut yang nolongin. Malamnya mereka ke pasar malam. Kebetulan ada Wangsa dan Intan. Intan langsung mengajak mereka kenalan. Wangsa yang mendekat turun melihat tanda lahir Andini. Terlihat Intan tertarik dengan Raymond. Maaf ya mbak, pacar saya lagi ulang tahun dan pengen dirayain di sini. Mereka lanjut foto-foto sambil senang-senang. Anehnya, Wangsa terlihat nggak mau difoto. Intan yang sedang nari dilabrak Asti yang mencari suaminya karena nggak pulang-pulang. Semenjak suaminya kesini, udah pulang-pulang. Kesempatan ini digunakan Intan untuk modus. Mungkin lama amat sih. Di sisi lain, Papang mengajak Sandra masuk ke rumah hantu. Di tempat pertama, mereka bertemu pocong dan kuntilanak. Mereka pun menggodanya. Ini bohongan nih. Di tempat ini juga mereka beradu jigong. Tiba-tiba Sandra ngambek karena mencium bau aneh. Akibatnya mereka terpisah.
Sandra yang sendirian bertemu pocong dan beberapa hantu lainnya. Sementara Papang masih bingung mencari Sandra. Sandra menemukan jalan buntu dan bertemu nenek di kursi goyang. Nek, jalan keluarnya kemana ya, Nek? Si nenek diam saja. Tiba-tiba anehnya si nenek dah hilang. Papang menemukan cermin, namun ia keluar bebarengan dengan Sandra. Venska dan Andini kehilangan Ramon. Venska pun mencarinya, sedangkan Andini menyaksikan langsung pembuian Asti. Ia cerita ke teman-temannya, tentu saja nggak ada yang percaya. Kebersamaan ini dilihatin Intan. Paginya, Papang, Sandra, dan Venska membahas keanehan pasar malam kemarin. Venska juga menunjukkan foto Wangsa yang menghindari kamera. Datanglah Andini yang mencari Ramon. Yang bilang jalan-jalan. Biasa. Papang dan Sandra pun pamit ke kamar dan langsung mau gabrut. Datanglah Cek Uut yang merusak suasana. Biar Uut juga bisa lihat. Akibat hal ini, Sandra pun udah nggak mood gabrut lagi. Di sisi lain, Ramon berduaan dengan Intan. Andini yang mengetahui hal ini langsung mengusir Intan. Berkat rayuan Ramon, Andini nggak jadi marah. Malam hari, Intan kembali manggung. Tiba-tiba ia memanggil Ramon untuk ikutan joget. Andini yang nggak terima pun langsung mengajaknya pulang. Paginya, Andini curhat ke Venska karena masih sebel dengan Intan. Datanglah Ramon yang menenangkannya. Gak apa-apa, Mon. Mungkin aku lagi sensi aja. Malam hari, pasar malam sepi. Intan dan Wangsa pun melakukan ritual gabrut lagi. Venska terbangun karena temannya bernama Jai nelpon. Takut mengganggu, ia telepon di luar. Tiba-tiba Lagi dianya. Andini yang mengambil minum mendengar keributan. Ia mengetahui Venska terkapar dan ada Intan di situ. Kebetulan ada Remon di situ. Ia menenangkan Andini dan melihat mayat Intan. Keesokan harinya mereka memanggil polisi. Wangsa menjelaskan jika Intan itu sakit jiwa. Hapus banget sih kita. Kesini mau ngerayain utangnya Andini, malah ngalamin kejadian kayak gini. Mendengar hal ini, ekspresi Wangsa berubah. Ia ke danau dan didatangi Andini. Disinilah Andini tahu jika jadi perempuan dan anak kecil yang belakangan ada di mimpi itu ada hubungannya dengan Venska kritis di rumah sakit. Sambil nunggu, Andini curhat tentang tanda lahirnya. Karena nggak menemukan solusi, Andini memutuskan mencari Wangsa. Ternyata Wangsa sedang melakukan ritual untuk Dia akan menjadi tumbal. itu artinya Andini sedang menghampiri kematiannya. Pak Tisna datang ke kamar Venska. Tiba-tiba beliau mencari Andini. Andini pergi temui Pak Wangsa. Gawat. Di jalan, scene flashback ketika Wangsa membui seorang ibu. Namun anaknya si ibu berhasil diselamatkan Pak Lurah untuk diberikan ke panti asuhan. Kuat dugaan anak itu adalah Andini. Andini masuk ke ruang ritual Wangsa. Ia menjelaskan jika ibu kandung Andini meninggal di tangan orang tak dikenal. Ia juga mengaku adalah ayah kandungnya Andini. No. Wangsa juga menjelaskan, Intan mengajak Ramon joget untuk menyelamatkannya dari Wangsa. Intan juga yang mengetahui penyerangan Venska oleh Wangsa. No! Pak Tisna dan Remon sampai di pasar malam, sedangkan Andini malah masuk ke rumah hantu. Disinilah ia bertemu sosok ibu kandungnya. Di sini pula ada kerangka manusia yang diduga adalah milik ibu kandungnya Andini. Wangsa datang, mereka langsung bertarung. Pukulan terakhir dimulai. Beruntung Remon datang. Wangsa berhasil menemukan Andini yang kesandung. Tak kehabisan akal, Andini mengikatkan kabel biang lala sehingga Wangsa meninggoy di atasnya. Datanglah Remon menenangkan Andini. Paginya kepolisian membongkar pasar malam Wangsa. Bu, semoga kalian tenang ya di alam sana. Di ending, Venska sudah sehat dan mereka berencana pulang ke Jakarta.
Namun Andini malah minta diantarkan ke pasar malam itu untuk Aku hanya pengen lihat ruang tempat ibuku untuk terakhir kalinya. Andini dan Raymond menerobos garis polisi dan masuk ke rumah hantu. Disinilah Andini merenung dan sekali lagi ditenangkan Ramon. Mereka pelukan, namun mata Andini berubah. Papang menyusul ke pasar malam karena Raymond dan Andini kelamaan. Tiba-tiba Raymond ditinggal sendiri dan ia menemukan Papang udah terkapar. Tak lama Ramon turut menyusul. Siapakah pelakunya? Tentu saja Andini dong. Datanglah Pak Tisna menengok jasad Ramon dan Papang. Sedangkan Andini mengelus kucing hitam. Kamu adalah penerus berikutnya. Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 3,6 dari IMDb. Untuk rating versi saya bernilai 4,1. Sampai di sini rangkum film Rumah Hantu Pasar Malam 2012 dan see you next video.